cuma 3, nggak boleh nambah. Waktu diri, gerakan cuma 3. 1 diri, 2 ngangkat tangan, 3 sedekah. Jangan ditambah. Begini misalnya, atau begini, atau yang lain, enggak, cukup 3. Diri, ngangkat, sedekah. Cuma segitu. Waktu berdiri, ya gerakan cuma 3. 1 mata jari kaki menghadap kiblat, 2 badan tegak ke langit, 3 mata lurus ke tempat sujud. Jangan berpaling 1 senti pun sepanjang sholat, kecuali pada saat tasawuf. Asyhadu an la ilaha illallah. Berpalinglah ke situ, ntar bersaksi. Yang lainnya nggak boleh. Setelah begini, segitu gampangnya. Begitu takbir, gerakan cuma 3. 1 angkat tangan, 2 tangan dibuka, 3 menghadap kiblat. Selesai. Dia kalau begini, Allah pasti ngarang. Saya yakin 100% pasti ngarang itu orang sholatnya. Yakin, ulama sepakat pasti ngarang. Ngangkat cuma 3, 1 diangkat, 2 dibuka, 3 menghadap kiblat. Tingginya cuma 3, 1 telinga, 2 sebahu, 3 dada. Selesai Pak. Nanti ada orang kita sholat di tempat tertentu di umum, ada orang kita mau sholat berjamaah di tempat umum, ada orang kelihatan celananya bagus, dari jidatnya bagus, semuanya bagus. Kita menduga ini orang paling soleh nih, jadi imam. Begitu jadi imam coba lihat. Cuma begitu doang, ngilangin pengen doang Pak. Kita mengikuti ngarang, kita ngikutin berlagu baris di belakang, kita enak kan di pasar kan enak. Cuma ngilangin pengen doang, begitu doang. Ada lagi kelebihan, Allah, udah pasti ngarang dah pokoknya. Segitu cara saking gampangnya ya sholat enak. Jadi 1 telinga, 2 sepundak, 3 dada. Selesai. Naruh tangannya pun cuma 3. 1 telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri, 2 telapak tangan kanan di pergelangan tangan kiri, 3 tangan telapak tangan kanan di hasad tangan kiri. Selesai Pak. 1, 2, 3. Nggak boleh begini, pasti ngarang. Apalagi begini. Apalagi pengen dimasukin, gitu kayak mari-mari dimasukin baju gitu, pengen angkat, udah pasti ngarang. Jadi kalau orang takbir nih ngarang, sebenarnya pasti ngarang, karena pasti dia nggak belajar. Ya, tingginya cuma 3, 1 dada atas, 2 dada dengan pusar, 3 di atas pusar. Hanafi Maliki nambahin 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang 3 ada di Mekah. Indonesia jangan dipakai yang 3 itu karena nggak lazim. Kita sholat dulu berjamaah, masbuk baru nyampe, begitu kita diri begini, dia diam aja begini, kita kan begitu. Takbirnya lama, amatinnya, tahu ruku, Allah, nah itu kan bikin kesel orang. Bukan nggak bakalan musuh Pak, kesel kita ya, tapi kita langsung jadi masuk dan dia, kagak enak kita kan, kita nungguin lama banget, lama amat ini ya, tahu ruku, tapi sholatnya begini Pak, Allah Akbar, diam aja gini. Jadi, itu contoh kecil. Ruku cuma 3 anggotanya, kepala, tangan, dan punggung badan. 1, punggung dibungkukkan, lurus menghadap kiblat. 2, tangan ditaruh di lutut, kepala, mata melihat tempat sujud. Cuma 3, boleh di bawah, nggak boleh di atas. Jadi Allahu Akbar, itu nggak boleh. Segitu gampangnya. Sujud, anggotanya cuma 3, kepala, tangan, kaki. Kepala dengan 3, tangan dengan 2 telapak tangan, kaki dengan lutut dan 2 ujung jari. Jadi tambah-tambah tuh. Ya, hidung bagaimana hidung? Hidung kalau hidungnya seperti hidung sudah jadi ya nggak apa-apa. Ya, kalau hidungnya kalau dipakai sujud tapi nggak batu, nggak bangkis, nggak apa-apa. Tapi kalau hidungnya kayak hidung belum jadi, kayak baru tumbuh, kecil gitu. Kalau kita buat tim dengan suka batu, bangkis nggak orang, jangan dipakai. Walaupun tetap bersyukur. Karena kalau yang hidungnya pesek, kecil, itu napas umurnya panjang. Napasnya irit, rata-rata ya. Tetap bersyukur, tapi jangan dipaksain. Karena dalilnya adalah kepala. Ya, sujud seperti itu. Cara sujud cuma 3. 1, lutut dulu, tangan berjidat. 2, tangan dulu, lutut berjidat. Tapi jangan begini. Jangan begitu ya, yang lain. Tapi tetap, setelah begini, letakkan kedua tangan, letakkan lutut berjidat. Yang ketiga dibenci, yaitu apa? Jidat dulu, lutut baru tangan. Nah, itu nggak boleh. Itu dibenci. Walaupun bisa
Kalau mau ya, memang butuh latihan bertahun-tahun ya. Pada saat duduk, posisi kaki cuma 3. 1 begini, ya, tegakkan begini. 2 begini. 3 sempurna. Yang nggak boleh adalah begini, apalagi begini, apalagi kalau pakai tempat ya samping sini. Ada yang bisa tuh kakinya ke samping sini tuh, ada. Kayak saya tapi banyak pak, ya kakinya ke samping seperti butuh ikan duyung ya, kayak begitu. Itu makan tempat banget itu kalau makan tempat kita dudukin ke singgung, kita dudukin, ya gimana tempatnya nggak ada. Jadi dan Rasulullah sangat benci orang yang sujud hastanya diletakkan seperti anjing di atas sajadah. Nah gini nih, nih ya. Ini salah satu dari 3 yang Rasulullah sangat benci, itu meletakkan menghadap Allah dalam sujud, tetapi seperti sujudnya anjing menghadap Tuhan. Karena gitu kan, dulu gitu aja dikasih makan gitu. Nah Rasulullah benci banget tuh. Tapi Bapak Ibu kalau orang dia nggak belajar, masih lebih orang tua sujudnya begini, masih ada. Rupanya enak, ya enak begitu, enak gitu. Bisa pulsan emang, bisa pulsan ya, enaknya. Jadi, ya Bapak Ibu, bangun dari sujud cuma 3 caranya. 1 begini, kemudian kaki kembalikan seperti waktu sebahu diri, kemudian kita begini tegakkan, dorong ke atas. Kalau badan normal kayak beliau masih bisa gini, tapi kalau kayak bisa rasanya butuh perjuangan ya, butuh banyak-banyak sedekah. Ya. Nah yang kedua, lihat seperti ini, kemudian yang kanan turun, angkat begini, dorong bareng. Yang ketiga, kalau badan udah agak berat, ya kalau di sini nggak ada ya, alhamdulillah ya, nggak ada yang gemuk ya, banyak padat banyak ya. Ya. Yang ketiga, boleh begini, mengepalkan tangan seperti orang Arab ngaduk minyak semin dengan gandum. Orang Arab itu kalau bikin roti kayak kaki kebo gitu, itu sekali gede. Itu kalau kita pakai donat nggak bisa pak, harus begini pak. Boleh begini atau begini. Jadi boleh begini atau begini. Yang nggak boleh itu begini, nggak boleh. Nah itu apa? Itu sombong sekali ya. Yang ada diminta atlet itu bisa aja begini, kok sombong sekali gitu. Jadi seperti itu. Jadi salam pun gampang. Salam cuma 3. Salam dulu baru nengok. 2, nengok dulu baru salam. 3 bareng. Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh? Atau Assalamualaikum warahmatullahi. Yang penting 3. 1, nengok ke kanan. 2, berhenti satu tasbih. Yang ketiga, balik lagi. Jangan nggak balik. Atau kecepatan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalau itu bisa dia jawab pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu kan nggak betul ketakutannya. Karena apa? Ya tadi dia belum tahu, memang jawab salam wajib pak. Guru agama bilang salam wajib, tapi kan Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Nah tadi kan rusak acara kita, sholat. Jadi sampai begitunya, saking gampang. Kalau kamu sudah bisa itu kata Rasulullah, shollu kama ra'aitumuni usolli, maka kamu sudah mendapati 50% rasa asik dalam sholat. Kan gitu. Kita bisa naik sepeda pak, walaupun nggak pernah juara, karena nggak pernah ikut lomba dan nggak pernah naik RT pun nggak pernah, tapi minimal bisa pak. Itu naik sepeda senang banget pak. Kita upload sendiri, kita foto sendiri, kita share sendiri, kita sakit sendiri, kita sendiri keluarga di situ. Tapi senang banget. Bayangkan pak, kalau kita bisa dan juga kita suka mengerjakannya sebagai sebuah prestasi. Itu naik sepeda nggak bisa dilarang lagi, sama sholat juga. Jadi itu yang pertama. Kalau itu benar, maka 50% kamu akan mendapati sholatmu rasa khusyuk. Yang kedua adalah kata Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Sebesar apapun masalahmu, sepelik apapun persoalan hidupmu, datanglah kepadaku dengan 2 cara. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Pertama sabar. Sabar itu artinya di sini bukan berarti sabar bukan begitu. Sabar artinya terima aja apapun keputusan Tuhanmu kepada. Karena Allah memberikan ujian yang berbeda setiap orang walaupun kantornya sama, gajinya sama, umurnya sama, ujian yang beda kata Allah. Yang pertama adalah terima dulu apapun bentuk ujian dariku. Ya, jangan dimaki-maki, jangan digosipin. Kata Allah, aku jangan digunjingin. Nanti banyak orang menggunjing pak nggak sabar. Ya Allah, ini mana anak belum bayar, gajian masih lama, tiba-tiba badan sakit lagi jalan-jalan ini. Itu 3-3-nya ujian dari Allah. Itu kalau kita sebutin pak, itu sama saja dengan gosipin yang ngasih ujian.
Bapak dikasih PR, Bapak nggak bisa cerita kemana-mana. Guru kurang ajar nih guru nih. Terus soal susah banget, mana banyak lagi coba. Tuh kalau gurunya dengar kesinggung nggak? Kesinggung, tapi kan guru nggak dengar Pak. Tapi kalau Tuhan ngomongin, Tuhan ngomongin coba dah. Kita datang ke Bapak Jokowi, alhamdulillah. Pak Jokowi, kita diundang nih rame-rame kan. Nah, beliau DKM langsung ngomong, Pak Jokowi, kami dari Migas, terima kasih atas fasilitas Bapak berikan. Kami semuanya sangat senang presiden Bapak. Bapak presiden yang paling sabar, paling baik, dan pokoknya paling segala-galanya. Dan 7 presiden, alhamdulillah Pak, Bapak nomor 1, begitu. Tapi disepakati semuanya, dalam hati, padahal enggak. Saya tanya, Pak Jokowi presiden kita marah apa enggak? Enggak bakalan marah Pak, karena beliau hanya bisa menilai misi kita. Jangan coba-coba itu ke Tuhan. Jangan coba-coba menurut kita Allah Akbar, hati kita dompet Akbar. Jangan coba-coba imam lagi baca Al-Fatihah, kita hitung duit atau ingat-ingat cari-cari kunci. Jangan coba-coba, Allah tahu Pak. Itu persoalannya. Maka Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah, sebesar apapun masalahmu, jangan bawa sholat. Datanglah kepadaku, pertama sabar, terima aja udah terima. Ya. Kemudian kata Allah, wa innaha lakabiratun ilal khasiin. Tapi ingat, sabar menerima ujian itu pekerjaan yang sangat berat, dan sholat lebih berat daripada sabar. Jadi Bapak Ibu, menerima ujian itu sangat berat kata Allah. Tetapi sholat lebih berat daripada sabar. Makanya banyak orang gak sanggup sholat tepat waktu. Gak sanggup. Banyak orang gak sanggup belajar sholat sampai nyawa jebur nih sampai tua gak ngerti. Sampai ada dia pergi, saya alhamdulillah, saya baru pulang dari kemarin ya, Ustaz 3 hari, 6 hari saya ke Singapura, Malaysia, Thailand, baru pulang semalam saya. Encer-encer aja, tapi ke masjid 20 meter kagak nyampe, berat banget itu perasaan. Sampai begitunya Pak, dia kata Allah, sabar sangat berat dan sholat lebih berat daripada sabar. Kata apa Allah? Illa adalah khasyi'in. Kecuali orang yang sholatnya asik. Ditanya lagi, siapa yang asik ya Allah? Langsung dijawab ayat itu. Al-Fatihah Al-Qur'an. Kata Allah, alladzi la yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang aku berikan karunia sensasi rasa khusyuk di hatinya adalah yazunnu, yaitu orang-orang yang sebelum sholat dia menduga, yazunnu itu dugaan, ana inda zonni abdi. Kata Allah, aku ini maha oke. Kata Allah, aku ini adalah zat yang maha oke. Yazunnu, aku ini persis seperti dugaan hambaku. Tapi kalau hambaku menduga, ya yakin deh insyaallah gajian tahun ini gaji akan naik bagus dari kata-kata atas lebih. Yakin banget begitu kata Allah, oke, jadi Pak, percaya. Tapi kalau Bapak ngomongin sesi ngomong begini bercanda, yang kerja di sini lama-lama udah kata wadah, kali kayak gaji kita 5 tahun segini. Kata Allah, oke, dapat pas gitu Pak, mau percaya Pak. Dia kata Allah, aku ini maha oke. Aku ini adalah sesuai dengan hamba dugaannya. Dia kalau hamba menduga, aku oke kan? Oke, jadi Pak. Sama. Orang yang berikan rasa khusyuk di hatinya adalah orang-orang yang sebelum sholat dia menduga sangat kuat dia akan menjumpai aku. Jadi karena dia akan menjumpai Allah, dia tahu maka pakaian dipilih, bacaan dia mengerti, gerakan dia betulkan, waktu dia sangat pilih. Maka syarat pertama sholat adalah niat. Niat Pak, niat itu artinya ada nggak niat, kurang niat, cukup niat, niat aja, niat banget. Ini niat itu baru usolli ya Pak, usolli. Makin kuat makin gak niat itu Pak, makin pamer itu. Apalagi saya ganggu orang, sholat udah masuk, datang belakang, usolli keras banget. Usolli pun berangkat itu, dosa Pak. Niat maksudnya bukan itu. Innama a'malu binniyat artinya aktivitas berbanding lurus dengan niat kita. Niat itu 5, enggak niat, kurang niat, cukup niat, niat aja, niat banget. Ada orang walaupun kerjanya di sini Pak, walaupun kerjanya di sini di awal rumahnya samping di masjid, kalau nggak niat nggak nyampe ke masjid Pak. Kalau kurang niat, masjidnya juhurnya 2:30. Kalau cukup niat, pas komat baru nyampe. Walaupun rumahnya samping masjid Pak. Kalau niat aja, begitu aja nyampe ke masjid. Kalau niat banget, nungguin maghrib Pak, nungguin sholat, datang. Ada orang kerja di Migas, masuk jam 8, nyampe jam 10. Apa kata bos? Emang nggak niat dia Pak. Emang nggak niat Pak, tapi kan nyampe kan? Tapi emang kagak niat, masuk jam 8 nyampe jam 10, emang kagak niat dia Pak. Salah satu lagi masuk jam 8, jam 6 udah nongkrong. Apa kata orang? Niat amat tuh kerja, niat amat, jelas Pak ya. Masuk jam 8, datang jam 6 kata orang, niat amat tuh kerja, itu niat banget. Sama, jadi itu Pak kata Allah. Kata Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Jadi niat itu ada semua amal itu kualitasnya berbanding lurus dengan kualitas niat. Itu apa tadi? Gak niat, kurang niat, cukup niat, niat aja, niat banget. Sama sholat juga begitu Pak. Kalau itu udah sempurna, kalau orang niat banget Pak, juhur jam 12, setengah 12 udah siap-siap.
rapi udah, pakaian di mana rapi tuh, sudah jaga wudhu, sudah baca zikir-zikir. Kenapa? Dia menduga akan ketemu Allah. Itu yang pertama. Maka perbaikilah wudhu Anda kalau pengen khusyuk. Wudhu itu artinya menghapuskan dosa. Jadi wudhu artinya menghapuskan dosa. Bagaimana latihannya Ustaz? Singkatnya begini, sederhana banget, selesai kita tutup. Jangan buat dosa baru setelah wudhu. Itu prinsip sederhananya. Saya tanya, kalau kita wudhu, minjem sendal orang gak bilang-bilang, wudhunya sah apa enggak? Kita masuk juhur, masuk kita bagus. Kalau kita wudhu basah. Ada orang baru bertakbir, kita sudah masih jepitnya kan? Pakai, paling udah nggak tahu. Kita pakai aja kan, wudhu kan? Cukup, balik lagi, taruh lagi. Jadi makmum kan di belakang dia, saya tanya, wudhunya sah apa enggak? Ingat, Quran maupun hadis sama. Fungsi wudhu menghapuskan dosa. Sekarang saya tanya, kalau wudhu minjem sendal orang yang bilang-bilang wudhunya sah apa enggak? Wudhunya sah, Pak. Ulama sepakat karena apa? Minjem sendal nggak bilang-bilang hukumnya dosa. Dan dosa itu nggak batalkan wudhu, tapi mengurangi pahala dan kebaikan. Saya tanya, dia sudah wudhu apa belum? Belum. Karena fungsi wudhu menghapuskan dosa, habis itu wudhu dia dosa lagi kan, Pak? Kan fungsi itu menghapuskan dosa. Dia sendal kan dosa tuh, dia pakai kan? Dosanya hilang nggak dosanya? Hilang. Terus dulu, dia pakai lagi kan? Walaupun pelan-pelan gini-gini Pak, makin berat makin dosa. Ada yang nanya, kita pengen dipulangin. Ya kalau dibilang maling namanya, berdosa lagi. Dia wudhunya sah, tapi dia belum berwudhu karena fungsi wudhu menghapuskan dosa. Sedangkan dia habis wudhu langsung dosa lagi. Allah itu Al-Qudus, Maha Suci. Hanya bisa didekati oleh orang-orang yang suci dengan cara yang suci, di tempat yang suci dan waktu-waktu yang Allah sucikan. Maka sebelum ke Allah, bersucilah kamu. Setelah itu jangan bikin dosa baru, karena Allah hanya bisa didekati oleh orang yang suci. Sementara kamu minjem dan bilang-bilang atau ngomong jorok dah. Habis wudhu bicara ngomong jorok sama. Makanya kalau habis wudhu jangan bikin dosa baru, datang berzikir, masuk ke masjid, kerjakan sholat sunnah dulu, kemudian qobliyah, jangan terganggu. Jangan sekali-kali saudara